nama Yesus, Engkaulah Allah kami, kekuatan kami, gunung batu kami, kota benteng kami, Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu secara khusus untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami berkumpul jemaat Tuhan di tempat ini untuk memuji, menaikkan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang berbagian dalam pelayanan pada pagi ini. Tim musik kami serahkan dalam tangan Tuhan, singer, song leader, semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya apa yang kami ucapkan, apa yang kami nyanyikan itu adalah puji-pujian yang memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi kami mau memberkati jemaat Tuhan yang hadir, biar dengan sukacita kami boleh meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memberkati ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kami juga menaikkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Mari tetap buka hati kita datang menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau. Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, Sang Penebus yang sudah datang menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Nyatakan kami sembah Kau Tuhan. Sama-sama katakan lagi Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan bersuka cita menari, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang siap bersuka cita dan mau bersorak-sorak bagi Tuhan kita yang dahsyat, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan, haleluya. Mari Bapak Ibu yang bersuka cita, lihat kiri kanan Bapak Ibu, katakan Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa, amin. Mari sambut sang raja, Allah yang dahsyat, luar biasa, juru selamat setiap umat manusia, amin. Mari kita mau bersorak.
We give you glory, God. We give you praise. And we give you honor. Jesus. Oh, segalanya Engkau Tuhan. Mari, Gloria in Jesus' name. Bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyi.
Oh baik, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang bawa anak-anaknya boleh baca ke depan. Baik, mereka akan didoakan dan mereka juga mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Jemaat terkasih, ini adalah anak-anak kita. Saya minta berikan tepuk tangan untuk mereka karena mereka telah tampil di Tamrin Residence ya, Globe Pusat, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari sekarang kita arahkan tangan kita untuk mendoakan anak-anak ini. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih atas anak-anak yang telah Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Mereka membawa keceriaan di dalam kehidupan kami sehingga hidup kami lebih berwarna. Tuhan, Engkau berkati anak-anak ini yang akan mengikuti sekolah minggu Awesome Kids. Biarlah mereka boleh belajar tentang firman Tuhan sejak usia dini. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarkan mereka secara benar dan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mereka boleh mengerti inti dari firman Tuhan. Bapa, Engkau berkati juga orang tua mereka Tuhan, sehingga mampu membesarkan anak-anak ini dengan penuh sukacita, dan semuanya hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Masih semangat? Haleluya. Saat ini kita akan mengikuti Warta Gereja 21 Desember 2025. Kami ucapkan Shalom. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat beribadah. Kami mau menyapa khusus buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali beribadah di gereja ini, GBI Glo Gading Serpong. Jika ada boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, selamat datang Bapak. Tuhan kiranya memberkati Bapak dan kami menyambut kehadiran Bapak dengan penuh sukacita. Itu di belakang Pak Aton. Oke. Ya. Dan selanjutnya menara doa dilaksanakan pada hari Rabu 24 Desember 2025 pada pukul 20 WIB, dan menara doa ini berlangsung via Zoom dan link Zoom akan dibagikan di WhatsApp grup jemaat. Selanjutnya doa rantai hamba Tuhan Kamis 25 Desember dilaksanakan pada pukul 6 hingga pukul 8 WIB. Dan kami terus mengimbau Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk melakukan perluasan wilayah SDK, membentuk komunitas-komunitas kecil, dapat menghubungi koordinator gereja kita. Dan kembali kita bertemu di dalam ibadah raya Minggu 28 Desember, minggu terakhir di tahun ini. Mari sama-sama kita beri yang terbaik untuk Tuhan, ketemu di sesi 1 pukul 8 hingga pukul 10 pagi dan sesi 2 pukul 11 hingga pukul 13, dan ibadah kita juga disertai dengan ibadah sekolah minggu atau Awesome Kids di pukul 8.30 sampai 9.30 dan di pukul 11.30 sampai 12.30, dan jangan lupa juga ibadah kita disertai dengan ibadah youth di pukul 9.30 sampai selesai. Dan sekian warta. Oke. Oh,
Ibadah Natal GBI Gelo Gading Serpong akan dilaksanakan pada tanggal 25. Puncaknya kita merayakan bersama-sama di gereja ini. Dan boleh dicatat bahwa ibadah kita hanya satu sesi di jam 8 pagi saja. Jadi mari ajak rekan-rekan kita untuk bersama-sama bersyukur atas ibadah Natal kita boleh lewati tahun ini, bersukacita di hari Natal. Dan pelayanan diakonia gereja terus bergerak, terus memberkati. Dan semua siapa kalau bukan kita yang mendukung di dalam doa, menabur dengan tangan-tangan yang penuh kasih lewat taburan-taburan Bapak Ibu, lewat doa Bapak Ibu. Pelayanan diakonia terus memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan, memberikan senyum bagi mereka yang membutuhkan. Dan jika Bapak Ibu ingin berpartisipasi, boleh menghubungi Bapak Gembala atau bisa mentransfer di rekening diakonia gereja, atau boleh terus dukung di dalam doa agar pelayanan ini semakin dipakai Tuhan untuk memberkati. Dan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus, konseling, kunjungan, baptisan, gereja kita melakukan baptisan, boleh menghubungi pengerja, hamba-hamba Tuhan gereja kita, atau jangan sungkan telepon di 08119622 016. Sekian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Tetap buka hati kita akan diberkati firman Tuhan yang menguatkan setiap kita untuk terus melangkah dalam kasih Kristus, berharap saja pada Dia dan memberikan kita hidup. Terima kasih Tuhan, Kau juru selamat kami. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Kami tetap memuliakan Engkau, memuji, mengagungkan Engkau Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia.
Berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Tema hari ini adalah aku mau dipakai Tuhan. Apa saudara? Aku mau dipakai Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yeremia pasal 29. Ayat 11 sampai dengan ke-14. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Saudara yang genap saya ganjil. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Apa ada mengenai kamu? Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat ini bicara tentang pembuangan ada di Babel selama 70 tahun dan Tuhan memulihkan Israel. Dan ingat, saudara tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak perlu Israel. Tuhan itu tidak perlu kita dalam hidup. Kita ini, Israel dan kita, Tuhan tidak butuh. Kenapa, saudara? Dia bisa menciptakan. Dia bisa melakukan apa yang dia mau. Tanpa kita pun dia bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tapi Tuhan mau melibatkan kita dalam semua rencananya. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mau melibatkan kita dalam semua rencananya? Angkat tangannya. Saudara, kalau kita perhatikan tentang Israel, itu Tuhan itu jengkel benar, benar. Sering balilo, sering tegar tengkuk, sering membantah. Ibarat kalau kita orang tua, mumet, benar-benar. Maunya gimana? Tapi ingat ya, Tuhan mau melibatkan Israel. Coba perhatiin. Satu kali Tuhan berbicara apa pada Musa? Semua aku habiskan aja, tinggal kamu yang kubiarkan. Betul? Tapi Musa berkata apa? Jangan. Nanti gimana? Ingat saudara, suatu kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah apa? Bahwa Dia mau melibatkan kita dalam rencana. Apa saudara? Ingat, setiap pribadi kita, setiap individu, Tuhan mau melibatkan kita dalam kehendak dan rencananya. Nah, kita berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan dia katakan apa? Bahwa aku mengenal rancanganku. Yang pertama, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita yaitu apa? Kita harus ikuti maunya Tuhan, bukan maunya kita. Saya setuju dengan kalian. Karena apa? Maunya kita belum tentu berhasil, dan maunya kita belum tentu benar. Tapi maunya Tuhan itu yang terbaik. Yang pertama, itu. Saya pernah, saudara, suatu kali waktu saya bertobat, Pak Gilbert saya datangin. Pak Gilbert, saya lebih baik kemana arahnya ini? Kan bingung kita, kalau baru bertobat tuh bingung. Kalau sarannya pendeta pasti apa? Ikut som. Setelah itu ada juga yang namanya itu katekisasi. Terusan harus dibaptis dulu, harus ini macam-macam lah. Tapi Pak Gilbert yang bicara gini mas saya. Daud, kamu sekolah Alkitab. Saya ingin tahu apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti umat lagi. Apa yang terjadi? Ya udah, saya cari sekolah Alkitab. Menurut saya itu yang terbaik. Saya daftar, saya masuk. Begitu saya masuk, karena saya pikir itu saudara, sekolah Alkitab itu sekolahnya
para malaikat. Semua kudus-kudus. Betul? Semua apa? Dan kalau berkata haleluya, haleluya, haleluya. Itu bayangan saya, pikiran saya. Ingat saudara, sebenarnya Tuhan itu tidak butuh kita, karena Dia Maha Kuasa. Dia bisa menciptakan semua yang ada, yang tidak ada menjadi ada. Maunya gimana Dia bisa. Tapi Dia mau apa? Karena Dia punya keinginan mau melibatkan kita dalam semua rencana. Apa yang terjadi saudara? Itu bayangan saya sekolah kita. Gimana nanti kalau saya masuk semua akan seperti ini. Itu bayangan saya. Itu saya masuk, muridnya hanya 5. Wah, muridnya hanya berapa lah? Hanya 5. Setelah itu satu kamar dengan saya. Tidak taunya dia dari gereja setan. Masuk ke sekolah kita. Tidur saya itu kan kalau di asrama itu hanya 1 meter gini. Dan ingat, kalau biasa yang tidurnya gini-gini nih, lolos. Lolos itu. Gitu saya masuk. Wah, dia manifestasi. Dia sering mukul-mukul apa? Duh. Lagi kan dia di bawah, saya di atas loh. Dipukul-pukul gitu nih. Gimana saya tidur? Duh. Wah. Dia sering bernubuat. Tapi orang tidak tahu dia itu dari latar belakangnya gereja sini. Tapi saya tahu ada suatu setan di situ. Dan yang tahu bekasnya setan harusnya bekasnya setan juga kan? Yang tahu setan bekasnya setan juga kan? Sama-sama bekasnya. Lihat ya. Waduh, perlu buat. Saya ngomong sama kawan saya itu waktu dia berbuat di aula, hamba-hamba Tuhan ngomong haleluya, amin, amin. Wah, dia menubuatkan ini. Tapi saya tahu itu bukan suara Tuhan, itu kuasa gelap. Saya ngomong, itu setan. Wah, saya dipilih hamba Tuhan. Kau Tony menghakimi hamba Tuhan. Saya didoakan. Saya mudah pendek, kita katakan lagi. Kalau itu setan keluar. Bayangin. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian dia ngaku dari gereja setan bertuhan. Apa yang kasusnya digini-gini dan ini sekolah kita kok kayak seperti ini. Setelah itu dia kabur. Harusnya saya ranking 5. Karena dia kabur saya di ranking 4. Dan apa yang terjadi? Waktu saya masuk ke Alkitab, sandal hilang. Sandal. Saya berpikir ini sekolah kita apa sekolah penyamun gitu lah. Saya bawa gula. Saya baru minum gula 1 sendok. 1 tuh habis sangkung dah. Waduh. Ini gimana? Ini maksud rencana Tuhan. Kadang apa yang kita kehendaki, apa yang kita rencanakan belum tentu itu kehendak Tuhan. Jelas saudara? Saya ambil keputusan. Saya ambil koper. Saya ambil tas. Cabut kabur. Cabut saya kabur. Kenapa? Wah, ini salah jalan, saya sekolah ini keliru. Betul. Sekolah kayak gini ya. Waktu saya kabur, cabut. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Daud, kembali engkau ke sekolah kita. Manusia hanya melihat hari ini, tapi aku melihat jauh ke depan.
Ambasador, rancangan Tuhan, rancangan damai sejak. Balik lagi saya mau minggat sekolah Alkitab itu sudah 3 kali. Kenapa? Waduh, bayangin, kadang itu saudara, saya di lantai bawah, asrama ada di lantai 2, lantai atas ya. Itu kan ada Batak, ada Manado, macam-macam. Itu kalau ribut bertengkar, lantai atas disambung lantai bawah, mulai dah. Jadi kalau mau udah pakai tangga, lompat pakai tali dan, waduh, sekolah kayak parahnya gini lah. Saya ada berpikir, apa Tuhan taruh saya di tempat ini? Ada semua, betul. Tapi setelah bertahun-tahun saya memahami, justru saya di sekolah itu supaya membentuk karakter, supaya tahan mental. Kalau orang tidak pernah mengalami susah, bagaimana dia bisa bertahan? Betul? 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 Kalau saya tidak pernah tinggal di asrama, bagaimana saya bisa mengalami hal seperti itu? Waktu itu saudara, kondisi seperti itu setahun saya jalanin. Waktu itu saya bertanya, apakah ini rencana Tuhan? Apakah ini kehendak Tuhan? Jadi taruh sekolah seperti itu, gitu. Disitulah saya ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ingat saudara, Tuhan itu ingin mau kita melibatkan Dia dalam setiap rencana kita. Dan Tuhan juga mau melibatkan kita dalam kehendaknya. Amin. Saya ambil keputusan, saya cari Tuhan. Saya cari Tuhan. Saya cari Tuhan. Ingat saudara, Alkitab berkata, kalau engkau ingin melibatkan Tuhan dalam hidupmu, engkau cari Dia dulu. Saya itu jangan sampai. Cari apa saudara? Cari apa? Saya doa, saya cari Tuhan. Saya doa. Kenapa? Karena saya bingung saudara. Saya mau jadi apa? Semua alat musik saya bisa pegang, tapi tidak bisa main. Kan kita harus tahu menemukan panggilan kita. Dalam setiap pribadi kita, kita semua ada namanya panggilan. Dan dalam setiap pribadi kita, Tuhan punya rencana. Dan Tuhan mau melibatkan kita. Di situ kita harus tahu benar-benar Tuhan itu mau melibatkan kita dalam rencana apa. Karena setiap individu itu berbeda, setiap pribadi berbeda, dan kita menemukan apa menjadi panggilan hidup kita. Ada panggilan jadi pengacara, ada panggilan sebagai pengusaha, ada panggilan sebagai hamba Tuhan. Tapi ingat, Tuhan itu mau kita tahu panggilan kita, tahu apa yang maunya Tuhan dari kita, rencananya. Wah, saya berdoa, saya cari Tuhan. Waktu itu saya lihat, wah, waktu tes berkhotbah, wah, berkhotbah gini, wah, ini berkhotbah itu, wah, ada hermeneutik, ada homiletik. Terus saya lihatin khotbah, wah, minder saudara. Mereka jago khotbah semua. Pas giliran saya untuk praktek khotbah, gurunya gini dah. Daud, khotbah kamu bagus sekali. Alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Hanya modal suara kencang aja katanya. Waduh. Kadang sekitar kita itu membuat kita down, jatuh mental. Betul? Betul? Tapi Tuhan tuh mau kita mengetahui panggilan kita yang sebenarnya. Panggilan saya itu apa toh? Tuhan tuh mau melibatkan kita dalam rencananya itu apa? Itu yang penting. Setiap individu beda. Itu saya berdoa. Ya udahlah. Saya ambil keputusan, saya cari Tuhan sendiri untuk menemukan apa panggilan dan apa maunya Tuhan, bukan maunya saya
dan maunya saudara. Saya doa 2 jam, 3 jam, tiap hari saya doa 6 jam. Mereka pada tidur, saya berdoa terus. Saya berdoa terus. Saya berdoa terus untuk tahu panggilan. Alkitab kata, kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan apa? Dari saudara mencari Tuhan. Saya berdoa, saya cari Tuhan, saya cari Tuhan. Saya berdoa. Tiba-tiba ada suara. Daud. Saya buka mata. Kenapa? Karena saya tahu di tempat sekolah Alkitab itu banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, Tuhan ampuni dosaku. Temannya di belakang berkata apa? Sudah ku ampuni anakku. Bos Alkitab kayak gitu, saudara. Tidak seperti Anda bayangkan kayak malaikat gini-gini dah. Beda cerita. Gak usah ngalami lah. Pak Ato udah ngalami? Apalagi di barak tentara. Enak-enak tidur jam 3. Bangun betul. Enggak. Saya semua dikerjain ini. Saya lihat kanan kiri. Kanan kiri saya lihat. Saya lihat kanan kiri ada orang. Waktu itu saya berdoa. Daud, bangun lagi dah. Saya lihat kanan kiri semua, tidak ada orang. Saya berlutut, saya berdoa. Tuhan, kalau ini Engkau berbicara, apa yang terjadi? Atap ini hilang, hilang. Cahaya dari langit, terang benderang. Daud, jutaan manusia sudah menunggu. Tuhan, siapa aku? Aku tidak bisa khotbah, tidak bisa nyanyi, suara ancur-ancuran, ngajar sekolah minggu, bubar. Dan tidak ada kesempatan saya untuk melayani di gereja. Tuhan bicara sama saya gini, aku tidak cari orang pandai, aku tidak cari orang bodoh, tapi aku mencari orang yang mau kupakai untuk melakukan rencanaku. Tuhan itu tidak cari orang bodoh, tidak cari orang pandai, tapi Tuhan mau mencari orang yang mau dipakai untuk melakukan rencananya. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Yang kedua, Tuhan mencari orang yang mau dia Pak. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, daripada tidak ada yang pakai aku, pakailah. Itu putus asa ya, saudara. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau kau mau pakai aku, pakailah. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, jutaan manusia sudah menunggu. Mari kau bangkit berdiri. Ku ajari engkau untuk berkhotbah dan kekuatan api. Karena engkau disebut penginjil api, dan keempat penjuru mata angin di negaramu engkau dikenal. Bangkit berdiri. Saya tidak pernah diajari khotbah oleh guru swaki. Tiba-tiba ada suatu kekuatan yang hebat itu mengangkat saya. Kayak ada aliran listrik. Kayak air mengalir. Nah, tapi bukan listrik ini yang langsung gini. Kurus. Dan dia bicara. Jutaan manusia menunggu. Tunjukkan kakak di lapangan banyak manusia
Setelah itu, ya, kadang sekitar kita belum tentu mendukung kita, tapi Tuhan mau kita percaya bahwa kalau kita mau dipakai Tuhan, pasti Tuhan siapkan semuanya. Amin. Jadi ingat saudara, setiap individu Tuhan itu mau pakai saudara. Tergantung apa rencananya dalam hidup kita, harus ketemukan. Harus apa saudara? Ketemukan Tuhan maunya apa. Dan apa yang terjadi? Saya mendapat undangan khotbah yang pertama kali. Nah, apa maunya kita? Apa rencana kita? Belum tentu itu maunya Tuhan dan rencana Tuhan. Tapi yang Tuhan mau kita ikut aja. Maunya Dia. Saya berpikir, kalau Tuhan janji jutaan, pertama kali khotbah pasti ribuan. Itu pikiran manusia. Betul? Betul? Apa yang terjadi? Pertama kali saya khotbah KKR, yang datang hanya 2 orang. Tidak sesuai prediksi, tidak sesuai rencana. Betul? Apa yang rencana kita tidak harus terjadi, tapi biar terjadi kehendak rencana Tuhan. Itu penting. Dan apa yang terjadi? 2 orang saja, 1 orang gila, 1 orang normal. Kalau saya khotbah, dia ikut khotbah, kan itu membuat kita down dan kita bingung. Tapi ingat saudara, Tuhan itu mau melibatkan kita dalam rencana. Jadi kita tahu itu, pegang itu. Kemauan Tuhan itu mau melibatkan kita. Itu nomor 1. Mau apa saudara? Melibatkan dalam segala hal. Apapun pekerjaan, apapun profesimu, Tuhan itu mau melibatkan kita. Dan respon kita yaitu kita mau dipakai. Itu nomor 2. Itu yang penting. Mau apa saudara? Udah, soal kitab lulus. Setelah lulus, saya rasa kok tidak sesuai apa yang jadi rencananya. Ya saya biasa-biasa aja. Saya kelilingan plastik, jual plastik. Udah kepikiran apapun. Apa yang terjadi? Saya diajak pelayanan ke Wonogiri. Waktu diajak pelayanan di Wonogiri, itu tahun 96. Seingat saya itu bulan November. Bulan November. Saya naik motor, boncengan sama kawan saya. Sampai sekarang saya masih trauma itu. Ada truk kuning. Ini pakai motor, yang depan kawan saya belakang. Kecelakaan motor yang paling berbahaya justru bukan di depannya, di belakang. Nah yang di belakang nggak tahu apa-apa, betul? Dia naik motor kencang, setan aja mau nyentuh susah dah, kencang. Mau nyalip yang namanya itu truk, dia kurangin kecepatan, dia mau nyalip truk gitu. Waktu nyalipnya bukan di sini, tapi di sini dah. Waktu mau nyalip gini, tidak taunya truknya berhenti, mendadak, berhenti. Dia di depan kan tahu gini, dia langsung gini. Saya kan tidak tahu, waduh langsung gini. Wah, di bak truk itu. Makanya sampai sekarang kalau saya naik mobil sekencang apapun, ada truk langsung berhenti mendadak. Pelan-pelan. Karena begitu loh. Wah, gitu. Roh saya di bawah. Ingat, waktu itu saya belum tahu apa sih rencana Tuhan hidup saya. Apa kehendaknya, kan gitu. Di bawah saya. Ada malaikat bawa saya. Malaikat itu tingginya 2 meter lebih.
kira-kira 2 meter. Jadi sebenarnya itu tidak ada malaikat kecil kayak bayi gini, tidak ada. Malaikat itu di wajahnya kayak anak muda, ganteng-ganteng. Tak wajah beda-beda, ganteng-ganteng. Yang kita tidak ada yang bencong. Itu rambutnya ini silver. Dia angkat saya, dibawa saya. Dia bicara dalam suatu bahasa. Bapak-bapak ya Bapak. Saya juga bicara ke dia. Bapak-bapak. Tapi saya memahami dan mengerti. Dan mereka bicara. Sebelum kau menghadap Yang Maha Kuasa, engkau harus masuk ke satu ruang maha. Tidak terkoyak dari atas ke bawah. Terus mereka kata, mari kau menghadap Yang Maha Kuasa. Saya ada di tangga emas. Tangganya itu emas semua. Setiap tangga itu ada malaikat. Malaikat itu batang-batang semua. Tidak ada wajah kayak saya dan Mahato. Dan sekan semua. Wih, bantang-bantang. Makanya disitulah sebab ini. Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Amin. Di situ saya sadar siapa saya sehingga dia memperhatikan. Dan di situ ada tahta yang menyinari seluruhnya. Di situ saudara tidak ada matahari, bintang dan bulan. Tidak ada. Karena ini tahta itu yang menyinari seluruhnya. Waktu dia bicara, aku adalah akulah Yahweh, akulah Alfa, akulah Omega. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Akulah jalan kebenaran. Saya berkata sama dia, Yang Maha Kuasa, Tuhan, siapakah aku sehingga aku ada di hadapan-Mu? Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak bisa khotbah sebagus kawan-kawan saya, dan saya tidak bisa nyanyi seperti kawan-kawan saya. Tuhan bicara sama saya. Aku tidak mencari orang pandai, dan tidak mencari orang bodoh, dan tidak mencari orang yang fasih bicara, tapi aku mencari orang yang mau. Omong sama sebelahnya, mau dipakai. Nah, jadi Tuhan itu mencari orang yang mau dia bergerak. Saya berkata, kalau kau mau pakai aku, pakai apa? Untuk melakukan rencana. Akan kutunjukkan apa yang akan terjadi dan misi apa yang harus engkau lakukan sebelum kau kembali ke muka bumi. Kutunjukkan hari-hari yang akan terjadi, karena tugasmu adalah sebagai penyampai pesan, melakukan rencana. Tangannya gini. Di situlah saya lihat layar lebar. Hari-hari yang akan terbentuk, hari-hari yang akan terjadi. Sampai tahun 2035, presiden, wakil presiden, resesi, bencana, wah kelihatan semua, saudara. Itu seperti layar lebar. Dia bicara, mari ku ajak engkau berjalan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan. Itu ada benteng
bentengnya itu adalah seperti air mengalir, terbuat dari batu emerald, jamrud, ruby, blue sapphire, cat eye, batu-batu mulia yang tidak ada batu akik. Semua batu apa itu tuh benteng. Tanya sama dia, apa yang harus aku lakukan? Di situ saya paham, Tuhan itu punya kemauan mau melibatkan kita untuk masuk dalam rencananya. Tuhan bicara sama saya, tangannya gini, maka saya tahu lubang pakunya di sini. Ada seorang anak perempuan, dia memandang saya, dia melihat saya gini, dia panggil saya, Papi. Kaget saya. Bayangin, saya belum menikah, belum pacaran, masih bujang, lulus sekolah kita, udah ada yang manggil papi ya. Kaget saya. Anak perempuan itu pandang saya, papi. Tuhan bicara, itu anakmu di masa depan. Jadi saya itu sudah melihat anak saya panggil nama saya, padahal dia belum lahir, benar. Papi, ini anakmu di masa depan. Tunjukkan, engkau jadi penasihat orang-orang terkemuka di negerimu. Nanti tahun 2020 akan terjadi seperti ini. Tahun 2021 terjadi seperti ini. Tahun 2004, 2005, 2006, 2009 itu tahun demi tahun. Tahun demi tahun. Nanti terorisme ada di sini. 2009. Tertangkapnya di sini. Kelihatan semua ada. Bukan ketemu siapa. Kelihatan semua. Hari-hari yang akan terjadi. Setelah itu sampai 2035. Saya lihat itu kok ada yang khotbah, orangnya gemuk, pendek, buncit. Siapa itu Tuhan? Itu kamu di masa depan. Ayo, saya udah lihat. Dulu kan saya kurus 40 kilo doang. Kurus saya dulu. Tunjukkan ini kamu di masa depan. Yes. Nah, itu dia bicara. Perak, emas, saham, dunia, global. Setelah itu kembali ke muka bumi. Saya suruh kembali ke muka bumi. Engkau kutugaskan sebagai penyampai besar. Saya naik kereta berkuda turun. Roh saya hidup lagi. Sekarang saya beritahu suatu berita yang engkau harus tahu. Jadi gini, gak apa-apa kata ya. Itu siap-siap semua. Nanti di masa depan akan dimulai 2031. 2000 berapa? 2000 berapa? 2031, 2032. Perlu dia tahu, kripto, Bitcoin, apa saudara? Kripto dan apa saudara? Bitcoin akan berhadapan dengan komputer namanya kuantum. Apa saudara? Komputer apa?
kuantum dan akan terenkripsi end to end, selesai dan selesai. Jadi kripto Bitcoin itu teknologi jadul zaman dulu. Dan saat ini pendiri Bitcoin, penciptanya, perusahaannya, individunya sampai sekarang belum ada tahu. Betul? Nah, pada waktu nanti komputer kuantum diaktifkan itu dimulai tahun 2031. Tahun berapa, Saudara? 2000 berapa? 31 2032. Komputer itu mulai diaktifkan. Untuk mengetahui password atau sandi saat ini perlu puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk memasukkan kode password bisa ketahuan terbuka passwordnya supaya kebuka. Itu perlu waktu puluhan tahun, ratusan tahun untuk buka kode sandi. Dengan komputer kuantum hanya cukup hitungan detik, menit, jam, semua kebuka. Dan itulah yang menghancurkan kripto dan Bitcoin. Jelas? 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 Dan komputer kuantum itu dimulai dari apa? Amerika. Teknologinya dari mana? Yahudi, Israel. Dan tujuannya adalah apa? Mengendalikan dunia. Tahun 2020, Corona itu adalah untuk mengkerucutkan semua untuk masuk ke digital. Sekarang kita semua banyak digital, betul? 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 Kamu ke dewa? Ke digital semua. Uang digital semua, digital semua. Karena tahun 2021 itu diarahkan semua 2021 untuk semua masuk ke online, digital semua. Karena wabah corona. Nah setelah itu komputer kuantum ini yang akan mengendalikan kalau ada suatu negara atau kerajaan yang memberontak atau melawan atau terlalu kuat, itu dihack, selesai. Jelas, saudara? Internetnya dan sistemnya, termasuk listrik bisa padam, blackout, gitu. Itu komputer kuantum. Itu akan dimulai tahun berapa, saudara? 2031 itu diaktifkan. 2032. Nah, di situ pula ini tak beritahu tentang masa depan. Rusia, China tidak mau dikendalikan. Mereka menciptakan juga komputer kuantum juga. Nanti ada 3 negara, yaitu Rusia, China, dan Amerika. Dan dari situlah semua akan kembali ke fisik. Emas, perak, tembaga, pertanian, perkebunan. Karena apa? Yang tidak bisa dihack sama komputer itu dan internetnya hanya yang fisik. Makanya harga emas naik terus, perak naik. Nanti perak akan naik per gramnya nanti 150.000. Itu nanti di tahun 2035 ke atas. Jelas? Dan ingat komisi berapa? 2%. Jelas? Dan emas tembus 5 juta. Karena semua akan kembali ke fisik.
Pak, gimana tentang sertifikat elektronik? Betul? Sertifikat elektronik aman karena backupnya ada 3. Pertama, di notaris PPATK, akte jual beli tanda tangan manual fisik. Betul? Betul? Ada tanda tangan manual apa? Fisik. Betul? Kedua, BPN warkah, sejarah tanah. Betul? Ketika backup data. Jadi sertifikat elektroniknya kita semua itu aman, nggak usah khawatir. Nah, jadi ingat, semua nanti yang berharga itu adalah fisik. Jelas? Apa saudara? Emas, perak, tembaga. Repotnya kalau tembaga nanti naik, yang repot kabel-kabel. Curi. Betul? 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 Tembaga itu naik. Dan ingat, ini nanti semua akan berfisik. Dan ingat, mobil-mobil fosil, minyak, dari minyak, bahan bakarnya akan terjadi pergeseran ke listrik. Tapi ingat saudara, di masa depan justru nanti akan terjadi di 2030, 2031, 2032. Orang lebih suka mobil yang hybrid, listrik tapi juga minyak. Karena apa? Banyak yang takut kesetrum. Jelas? Jelas? Nah, Pak, gimana nanti kita ini nanti di masa depan? Gereja nanti banyak online. Banyak apa? Online. Jadi ingat, hanya yang ada urapan dan kuasa yang bertahan di tahun 2035. Yang jelas satu, saat saudara ada berkat, tahun depan ini kita masuk resesi. Resesi ini tujuannya apa? Untuk semua arah ke digital. Jelas? Arah kemana? Menuju apa? Komputer apa? Kuantum. Tahu enggak saudara? Ini saya kasih tahu. 2001. Di 2001 saudara. Di 2001 saya dipanggil ke Amerika. Jadi ke Amerika. Dan kenakarannya ada celana ini. Ini udah umurnya 20 tahun lebih lah. Dan ini ditambah karena bolong beneran, bukan karena model. 20 tahun lebih. Sampai bolong sini katanya. Bolong sini, tambah sini, sini. Sekarang ini sini lagi. Ini kenang-kenangan sebabnya. Saya dipanggil seorang profesor ahli IT komputer, dipanggil ke Texas. Saya pernah mengalami perjalanan dari Chicago, Texas, jalan darat. Di situ profesornya ini panggilnya Prof. Muridnya banyaknya apa? CIA. Muridnya banyak berapa? Agen rahasia Amerika. Saya dipanggil. Lah saya juga nggak tahu. Wong dipanggil saya datang aja, ada. Tiket pulang pergi dibayar semua. Semua transport, uang makan semua. Saya diminta hadir. Saya datang, dijemput langsung. Saya baru kaget. Lah kan saya bekas dukun dipanggil profesor, kan bingung mau ngapain, betul? Nah, gitu. 2001 itu. Saya jelasin. Namanya saya Prof. Dia Prof. Dan dia ini ditugaskan
untuk setiap tahun menciptakan suatu karya penemuan. Tuntutan seorang profesor itu pemerintah Amerika. Lalu dia menciptakan ini data ilmiah, eksperimen apapun juga. Waktu itu dia ngomong sama saya, di Indonesia saya lihat orang yang terpandang itu kami, yang makanya saya panggil. Saya ingin tahu rahasia. Dia beritahu suatu rahasia seperti ini. Semua yang ada di muka bumi ini, teknologi itu diciptakan dimulai dari mana? Dimulai dari dua. Pertama, dari okultisme, hal gaib. Makanya ada namanya arkeologi, untuk berusaha menemukan teknologi-teknologi zaman dahulu. Nomor satu, contohnya telepon. Telepon awalnya dari apa? Telepati. Gelombang frekuensi. Dari telepati jadi telepon. Dari telepon jadi handphone. Handphone seluler jadi Android. Betul? Semua dimulai dari mana? Okultisme. Saya kaget ya. Ini bukan bicara agama, ini ilmiah. Terus dia memberitahu, Anda tahu pesawat yang tempur bukan yang gini nih, yang gini adalah shit. Ada kan? Bukan gini nih, tapi ini. Itu dipelajari dari orang yoga. Mempelajari apa? Anti gravitasi. Dia ngomong gitu. Wah, dia cerita banyak. Dan yang kedua, tubuh manusia. Pompa air diketemukan dimulai dari mana? Ginjal. Dari mana lah? X-ray, ronsen dimulai dari mana? Lensa mata, kornea. Nanti adalah komputer, chip, otak manusia. Saya kasih penjelasan ke Bapak. Tapi saya ingin menemukan suatu teknologi yang lebih tinggi dari itu. Makanya saya panggil Anda. Wow. Sebagai kajian ilmiah. Padahal saya mau tanya, bagaimana terciptanya alam gaib? Nah itu. Karena yang bisa menjelaskan alam gaib harus bekas setannya, betul kan? Betul? Betul? Betul. Semangat ya. Betul? Betul. Tidak apa-apa. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Betul? Betul? Diciptakan dari apa? Cahaya. Berarti kecepatannya adalah cahaya. Betul? Waktu sepertiga malaikat jatuh dalam dosa, mereka punya alamnya. Alam materi di dalam energi. Energi dalam materi. Jadi dia maksudnya gimana? Ini kok seperti teori relativitas Albert Einstein bilang gitu, materi dan energi. Bagaimana cara merubah materi menjadi energi? Energi masuk dalam materi. So saya beritahu ke dia, kenapa di Alkitab dikatakan bahwa Lucifer adalah kesempurnaan pengetahuan. Arti pengetahuan di sini termasuk ilmu biologi, ilmu sains, fisika, matematika. Artinya pengetahuan ini kesempurnaan pengetahuan. Artinya Lucifer itu tahu semua banyak tentang pengetahuan. Betul? Berarti tidak goblok, betul? 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 Kan Alkitab berkata bahwa Lucifer itu ada kesempurnaan pengetahuan, betul?
Fisika itu pengetahuan, matematika pengetahuan, biologi pengetahuan. Berarti dia bukan goblok, betul tidak? Pada waktu jatuh dari langit, dia menciptakan alamnya. Menciptakan adalah untuk menciptakan ini tidak berbenturan dengan bumi tapi tidak menyatu, yaitu materi dalam energi. Sepertiga malaikat ini dengan kecepatan cahaya memutarkan atmosfer ini. Di dalam atmosfer ini, makanya aku kata penguasa ke-8, penguasa di udara. Sepertiga malaikat ini memutarkan atmosfer ini. Di dalam atmosfer ini ada apa? Proton, neutron, oksigen, karbon. Betul? Betul? Neutron. Semua berputar dan kecepatan saja terjadilah benturan dentuman secara beruntun dengan kecepatan cahaya. Terciptalah namanya ruang kekosongan. Dan di dalam ruang kekosongan itulah dia ada batas ruang dan waktu. Tiada batas sebenarnya ruang dan apa? Dan itulah terciptalah ruang kekosongan. Tiada batas ruang dan waktu. Dan disitulah di dalam materi adalah energi, materi adalah energi. Di dalam materi energi, materi energi. Langsung dia kaget. Berarti harus berbenturan dulu secara beruntun. Terciptalah ruang kekosongan. Kecepatan cahaya karena ada hidrogen, nitrogen, proton, neutron semuanya ya. Dan kalau terjadi benturan ini tercipta ruang kekosongan. Makasih Pak Daud. Ini nanti akan jadi eksperimen. Itu dah. Dia selamat sama saya. Tahun 2025 dia telepon saya. Pak Daud masih ingat enggak? 2001 Bapak saya tanya. Sekarang sudah tercipta apa? Komputer kuantum. Terima kasih Bapak, inspirasinya dari Bapak. Gitu loh. Baru saya tahu kan. Berarti inspirasi dari Pak Dukun. Jadi ingat, saudara, kripto-kripto yang bisa bertahan hanya kripto yang bisa kebal terhadap komputer kuantum. Ini jadi pertanyaan, siapa yang mau kebal? Betul? Karena ini kan teknologinya udah tambah tinggi, betul ya? Yang jadul-jadul habis, betul ya? Semua data kebuka, siapa yang pendirinya, siapa yang punya, karena kripto berdasarkan kesepakatan. Jadi saya beritahu, di masa depan semua bisnis harus yang real. Saya setuju dengan Anda. Emas ya emas. Kalau tanah sertifikat aman tidak saudara? Aman. Ada pick-up tiga. Jelas? Karena di masa depan saya tunjukkan aman. Ada pick-up tiga. Pick-upnya apa? Dasarnya ada di Atheno. Jelas? Jadi ingat saudara, kita harus menemukan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau melibatkan kita dalam semua rencana. Dan kedua, harus ada kerinduan dulu untuk mau dipakai, untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya juga makan Tuhan. Dan tanya saya, Pak, 2026 gimana? Ingat, 2026 kita semua dipelihara Tuhan. Amin. Saya mau tanya, yang utang-utang sudah lunas, sudah belum? Kan sudah saya kasih tahu. Masuk 2026 harus apa? Lunas. Karena akan kopior, mumet. Ingat? Ini saya beritahu, investasi pertama emas, kedua apa? Perak, ketiga apa? Tembak, keempat apa? Tanah. Pak, kalau dari duit gimana? Yang kelima, bertahan dan berdoa. Jadi ingat, semua saya beritahu kita akan mengalami apa? Inflasi paling berat tahun depan akan dimulai.
Dan Indonesia pulih tahun berapa? 2032. Ekonomi bergerak di 2027. Tapi Tuhan waktu bicara sama saya bahwa aku memelihara umatku di masa kesusahan. Tapi yang penting untuk saudara semua saat ini, tahun depan apa? Bertahan apa adanya, dengan talenta, bisnis, pekerjaan yang sudah ada. Amin. Anda berdiri saat ini. Jadi ingat, berarti kripto, bitcoin berhadapan dengan apa, saudara? Kuantum di tahun berapa? 2031, 2032 itu dimulai. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang keadaan apapun Tuhan. Krisis boleh ada, pergumulan boleh ada, ekonomi mungkin akan sulit, penyakit mungkin akan ada. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau adalah Allah yang melindungi kami, yang menjaga kami, yang tetap mengasihi kami. Disitulah Tuhan akan membuktikan bahwa anak-anak Tuhan dilindungi, anak-anak Tuhan tetap diberkati dalam keadaan apapun. Kami percaya Tuhan, karena ketika semuanya makmur, orang-orang tidak bisa melihat siapa anak Tuhan. Tetapi ketika masalah ada dan kami bertahan di dalamnya, kami tetap setia, maka Engkau adalah Allah yang akan merangkul kami, melindungi kami, mengasihi kami, dan membuktikan bahwa anak-anak Tuhan akan selalu keluar dari pemenang. Berkati hamba-Mu Bapak Daud Tuhan, berkati keluarganya, pekerjaannya, talentanya, apapun yang dia kerjakan juga Engkau berkati. Juga saatnya Tuhan kami akan memberi yang terbaik, berkati tangan yang memberi juga yang belum memberi, dan semuanya itu kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sambil persembahan dijalankan.
kita tutup pengumuman bahwa tanggal 25 jam 8 kita adakan Natal bersama. Saya berharap kita semua bisa datang ya. Dan ya mungkin kita bisa rame-rame di sini karena tanggal 25 yang ada kelebihan kue di rumah bisa dibawa. Ya kan kita Natalan di sini salam-salaman gitu kan. Jadi ya minimum di gereja siapin kopi lah sama teh gitu kan. Saya diomelin apa itu kalau nggak pakai rencana, pokoknya tiba-tiba aja gitu. Mau makan aja pakai rencana gitu. Pokoknya kalau lapar makan ya gitu kan. Ya. Jadi kalau kita kumpul-kumpul ya jangan begitu selesai ibadah langsung pulang. Ya. Tolong juga mungkin diakonia tetap dijalankan ya. Jangan pernah berhenti bilang hari raya lah, hari apalah, nggak kasih orang, tetap kita kasih ya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Ini adalah modal kita tahun 2026. Kalau kita memberi terus, maka saya percaya bahwa Tuhan memelihara kita ya. Itulah bedanya orang yang memberi dan orang yang tidak memberi. Orang yang banyak memberi karena kelebihan, nah kita memberi dalam kekurangan. Ya itulah yang luar biasa. Ya, sama dengan janda yang miskin. Walaupun ketika memberi kemerincing ya, itu menandakan bahwa dia memberi dalam kekurangan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Saatnya kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Tapi sebelumnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, dan para penegak hukum, agama, DPR, legislatif, yudikatif, Engkau menjaga mereka Tuhan. Kami percaya negara kami dalam keadaan sejahtera, damai Tuhan. Di Natal ini Tuhan, biarlah Natal membawa hikmat dalam kehidupan kami bahwa kemuliaan yang tertinggi bagi Tuhan dan damai sejahtera di bumi. Tuhan, ajar kami untuk selalu damai dalam kehidupan kami. 1 minggu ke depan Tuhan, lewati Natal Tuhan, kami benar-benar merasakan tentang kehadiran Tuhan dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan pulang Tuhan, dan kami akan menerima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita hari ini sampai Maranatha.
Tuhan memberkati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, rupanya ada kue ya. Saya mewakili istri saya, terima kasih atas kejutan yang diberikan ya. Ada dua orang yang saya cintai yang ulang tahun hari ini. Oh, kemarin tanggal 20 istri saya, kemudian tanggal 18 anak saya, Natli Syaido. Ya. Ayo dinyalain aja ya. Saya heran tadi ada apa ini kok di bawah-bawah meja. Saya bilang, Pak, perjamuan kudus kan masih lama kok. Ya. Panas. Mari saya mengundang siapa yang bisa mendoakan. Kalau saya mendoakan. Nah. Oh yang Desember siapa lagi ya? Desember siapa? Ya, kemarin November, sekarang Desember ya. Aku kemarin doain. Baik Bapak, ditutup Pak ya? Ya. Bapak 2 Ibu 2 ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berkati banyak tahun. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih secara khusus buat hamba-Mu di tempat ini, Ibu Diana dan Natri. Kami percaya Engkau menambahkan 1 tahun lagi umurnya. Semua itu karena kasih dan anugerah-Mu, sehingga Engkau boleh tetap setia, Engkau tetap menyertai mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau mau memberkati Ibu Diana sebagai Ibu Gembala. Kami percaya dia akan melakukan tugasnya dengan baik, terus membimbing kami sebagai jemaatnya, dan juga Ibu Natri. Dia menjadi takut akan Tuhan. Kami percayakan dia ke dalam tangan Tuhan, dan kami sungguh berdoa di dalam nama Yesus, biar apa yang dia cita-citakan Tuhan buat berhasil. Terpujilah Engkau Tuhan sekali lagi. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami percayakan masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ibu Diana mungkin sebelum Billy mau ngomong sesuatu. Shalom. Saya lihat ada kaori, tulisan kaori. Esther siapa nih yang tanggung jawab? Suruh siapa? Terima kasih ya Esther dan teman-teman semua. Saya tuh paling gak suka ulang tahun dirayain gitu ya, ketahuan tambah tuanya. Nah tadi saya sempat senang juga gitu ya, ternyata mungkin karena penampilan saya ya, Lita kasihnya 48 bukan 58. Berarti saya terlihat muda ya. Amin. Kemarin saya ulang tahun tanggal 20 Desember seperti tahun-tahun sebelumnya.
Ya, saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, ya, teman-teman sepelayanan, luar biasa perhatiannya dan kasihnya kepada saya dan keluarga, sehingga hadirlah kue ini. Dan semuanya harus dapat ya, semuanya harus makan karena ini sudah dibikin dan nggak mungkin saya bawa pulang. Ya, semuanya harus dapat. Jadi nggak boleh ada yang nolak. Ya, karena ini ya, terima kasih. Apalagi? Oke, sini. Kasih kamera aja, Pak. Kasih kamera. Oke, oke. Oke, deketan lagi dong, obet kurang dekat. Nah, kurang senyum. Iya, jarang-jarang loh. Lagi 1, 2. Iya. Satu lagi katanya. Oke. Jarang-jarang Ibu Gembala merayakan ulang tahun di gereja. Biasanya lari kan? Iya, biasanya lari. Oke, tiup lilin dulu dong. Mau tetap usia 58